kesehatan emang penting. Apalagi dimulai dari kamar mandi, dari semua sisi itu emang penting. Memang kesehatan jadi prioritas yang luar biasa ya. Betul sekali Mbak Tako, Pak Bos. Bermakna apabila kita juga turut serta bagaimana penyelenggaraan pesantren itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Awalnya gimana? Trias Ukatren. Trias Ukatren. Muncul masalah yang lain. Kesehatan mental misalkan. Oh, mental health. Kan katanya Genzi Iya. itu kan ya. Nah ini yang juga cukup miris ya Mbak. Itu ada kasus terkait dengan kekerasan seksual. Kayaknya perlu deh ada sebuah konsep yang terpadu di pesantren. Muncullah konsep Trias Ukatren itu. Dari para pengelola pesantren untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Ku telah miliki rasa indahnya beriku, rasa hancurnya harapku, melepas cintaku. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengertimu. Oke, ini sudah aman. Apa Pak Bos? Apa? Udah ke kamar mandi belum? Kamar mandinya pesing banget Pak Bos. Wah, jangan Gimana sih Pak Bos tuh mau ya dikasih tahu masih dulu itu loh. bentar ini loh nanda tangani laporan-laporannya Lah ini iya udah tapi ini semua. juga nggak kalah penting kebersihan kamar mandi kita ya. Ampun baunya pesing terus. Maaf ya Pak Bos ya. Itu saya tahu sendiri namanya bak mandinya itu nggak pernah dikuras sama Mas Idul. Cuma bersih diisi lagi. Kalau diperhatikan itu ada bahasa apa ya? Sorry nih ya Pak Bos ya, bahasa kedokteran ya saya ya. Itu ada uget-ugetnya Pak Bos. Ujit. Iya ada yujet-yujet. Nah itu kuat banget loh Pak Bos kalau diperhatiin dikasih tahu tuh loh. Dul. Dul. Ben manet kalau Pak Bos yang ngasih tahu. Dulu susah ngandani kayak. Itu kamar mandinya mau dibersihkan. Kotor loh itu. Kok Pesing itu. Saya tak tanya. Oh, Ada ujit-ujitnya. Pak Idul. Bersihkan bos. Lah ya tugasnya Mas Idul. kok OB-nya itu makanya? siapa? Saya kan tugasnya cuma di baknya itu. Hah. Yang lainnya ya bos no. Bagi tugas. Sok motongi gaji saya. Sik. Udah bersihin baknya. Nggak usah dibersihin. Hah? Dijok terus. Dijak tugasnya Mas Idul. Itu. Itu kan airnya kotor. Tapi udah diisi loh bos. Terus Kasih yang terus. kamar mandi, oh iya juga ya nggak ada yang gosoi Nggak ya. ada. Lah Pak Bos, Bos gimana sabar, Bos. sih? Iya loh Pak Bos. Lo nek kene iki sik bayar kowe ki aku kok malah kon ngosoki kamar mandi. Udah bayar masa nggak mau gosoi. Nah, Pak Bos gimana? Aku udah Rugi jadi loh, Bos. sekretaris. Rugi loh, Bos. Rugi. Ini kantornya siapa? Saya. Lah iya. Jaga persen kantor bos. Ih. Malu dong kalau ada tamu. Iki sing goblok aku pos apa toh? sabar. Mas Idul ya jangan kayak gitu. Besok tuh harus kan udah tak beli ini tuh pembersih lantai, pembersih kamar mandi. Bos, saya itu dalam rangka efisiensi. Kalau sering tak pakai nanti habis. Ya. Jadi yang membersihkan jarang-jarang. Jadi pembersihnya awet bisa setahun bos. Dul, yang namanya kesehatan itu penting. Mending kita jaga kesehatan daripada nanti kalau kita sakit itu lebih banyak biayanya daripada pembersih itu. Nah. Kalau yang sakit, yang ragati siapa? Ya saya tuh. Ya nggak Nah, apa-apa, nggak apa-apa itu. berarti. Wong saya nggak raga toh. Namanya juga bos. Bos kok. Aku kok jadi bingung juga ya sebenarnya aku gimana ya? Bubar kita tenan kantor iki. Jangan apa jangan. Tapi ini masalah kesehatan emang penting. Apalagi dimulai dari kamar mandi, dari semua sisi itu emang penting. Pas nanti hari ini kan ada tamu. Tamu kita. Loh udah Pak. Saya pesan Mbak Taku. Apa? Jangan suruh pipis ya. Lah kalau kemarin ke belakang. Jangan, belum tak bersihin. Waduh, jangan ngapet ini. Dipot dulu aja. Wah, kok malah dipot. Ntar kayaknya tamunya udah mau datang, saya tak nunggu di depan. Biar nanti tahu. Maksud saya tuh, saya ngirit, Ya, bos. jangan ngirit-ngirit. Untuk kesehatan itu nggak boleh ngirit. Yang penting bersih, rapi semuanya. Kita sehat. Kalau habis nanti beli lagi loh. Iya. Landuan, nah tamunya udah rawuh, silakan. Monggo, bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, monggo. Ini Pak Bos. Assalamualaikum. Iya. Jajan.
Aduh, silakan duduk. Ini Hari yang ini akan membersihkan kamar mandi. bukan. Wah, sembarangan. Terus aku ke rumah Bisa, saya loh. bisa saya bantu. Malah bisa. Asal Terus aku ki. ini tamu. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Seda DIY. Berani? Saya Pak yang bersihkan nanti habis ini Pak. Monggo pinara dulu, Mas. silakan duduk. Iya. Iya. Cuma nyon sewu hari ini mohon sekali jangan ke kamar mandi ya. Kalau memang pun kebelet ditahan ya Pak ya. Iya. Karena itu belum sempat bersih-bersih Bapak. Aduh, ini sudah hadir bersama dengan kita ada 2 tamu istimewa Ya. yang tadi sudah disapa Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Seda Ye. DIY, Bapak Faisal Muslim Ye. SIP MSI nya Pak Nye. Nggih, kula nuwun, Mbak Monggo Tako. Pak. Nggih, Pak Iya. Bos. Kemudian di sebelahnya juga ada dari FKK MK UGM. Ini Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan dari UGM. Tentu saja ada Mas Fajrul Falah MPH, betul ya? Iya, benar. Kantor UTS ini tempat teman-teman untuk mau menyalurkan Sosialisasi. Sosialisasi. Jadi kalau Bapak-bapak punya teman-teman instansi yang mau masuk ke kita iya. sangat terbuka. Kita mau ngomongin ya Pak mengenai kesehatan ya. Mumpung juga ada dari tadi FKK MK UGM. Dari yang paling sederhana di kantor nih tadi. Ini kondisinya itu kan kesehatan kamar mandi itu juga kebersihan itu penting toh Pak? Penting. Oh, itu juga penting ya? Iya, jadi kebersihan kamar mandi itu kan termasuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Yang mana ya setelah menggunakan baiknya itu dibersihkan gitu. Jadi kalau ada nanti setelahnya yang akan menggunakan juga itu kan juga harapannya menggunakan kamar mandi dalam kondisi bersih Nah, gitu. itu cuma di kantor, apalagi sesuai tema kita UKATREN Ya. untuk pesantren sehat. Apalagi di pesantren ya, yang jelas jumlahnya lebih banyak, anak-anak yang ada di situ, betul ya Pak ya? UKATREN itu apa? UKATREN nggak tahu, masih lu tahu UKATREN? Bos lo, kan bos nggak tahu UKATREN. Kamu tahu UKATREN? Silakan Pak. Sama aja, Kurang nggak ngerti. tahu. Monggo Pak Faisal. Saya dulu ini, Iya. Mbak Tako. Baik. UKATREN itu ya usaha kesehatan untuk kawan-kawan di pesantren sih. Jadi kita tahu pemirsa bahwa pesantren itu adalah unit yang melakukan fungsi-fungsi pendidikan, fungsi-fungsi dakwah dan juga fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, disitulah perlunya kemudian kita menguatkan aspek kesehatan agar apa? Agar fungsi-fungsi tadi bisa berjalan dengan optimal. Begitu Mbak Tako. Ada 3 fungsi ya tadi ya Pak ya kalau Ya, nggak salah. fungsi pendidikan, Pendidikan, kemudian fungsi dakwah, dakwah. dan satu lagi fungsi pemberdayaan masyarakat. Ini fungsi-fungsi yang apa ya namanya krusial Yang- juga gitu ya Pak ya. yang melekat di kawan-kawan pesantren seperti itu. Sehingga dari aspek kesehatan juga tentu harus kita support begitu kan, Ji. Ya. Kalau ngomongin pesantren dulu nih Pak, kalau di DIY itu pesantrennya banyak Pak ya di sini Pak? Banyak. Jadi yang terdata di Kementerian Agama itu 400-an, Mbak. 400-an, Ji. Yang tidak terdata berapa, Pak? Wah, ini yang Lebih banyak. Nah, jadi kita akan berusaha terus untuk melakukan pendataan sehingga nanti setiap pesantren bisa kita data begitu Ya. ya. Saya kira 400 itu masih bisa kemudian bertambah menjadi 600 mungkin ya, 600, 700 begitu ya. Nanti akan kita data aja Ya, begitu aja. tentu bersama dengan Kemenak Nun tadi ya sewu, Pak. Iya. Pak Faisal kan yang namanya pondok pesantren itu kan sudah ada yayasan, ada pengelolanya. Kemudian kenapa dari Kemenak sendiri harus turun tangan sampai ke situ Pak Enggak Pak? Ya, baik. Nah, umumnya para pengelola itu kan menjalankan fungsi secara mandiri begitu, Ji. Nggih. Nah, kemudian kita sebagai pemerintah, Ji, ya tentu akan sangat bermakna apabila kita juga turut serta bagaimana penyelenggaraan pesantren itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah hadir Ya, di situ ya Pak pemerintah ya. hadir di situ. Oleh karena itu langkah-langkah awal dimulai dari pendataan. Siapa tahu dari 400-an itu bisa kemudian kita data bisa menjadi lebih banyak lagi. Dan itu harapannya nanti begitu masuk ke sistem pendataan kita, harapannya nanti kita bisa bersama-sama membersamai pengelola pesantren untuk bagaimana bisa menjalankan fungsi-fungsi tadi dengan lebih optimal begitu, Nje. Kewajiban kita sebagai pemerintah seperti itu. Begitu. Pak kalau di pesantren itu satu pesantren gitu, apa Pak namanya siswanya itu kisarannya berapa sih Pak? Santri-santrinya. Santrinya. Santrinya baik.
Bervariasi, Mbak Tako, Pak Bos. Jadi ada yang berkisar ratusan dan juga ada yang berkisar sampai ribuan. Ribuan juga ada, Pak? Kalau pondok-pondok yang sudah besar seperti di pondok pesantren di kompleks Kerapia itu tentu jumlahnya bisa hampir 10.000 itu. 10.000. Iya, Kita di cuma di beberapa kantor ini kompleks. 1, 2, 3, Wah, 4, sini itu 5 cuma aja. berlima aja. Dedrek bendino, Pak. Pak. Itu aja kamar mandi aja pesing ya. Iya. Apalagi kalau 10.000 artinya memang kesehatan jadi prioritas yang Betul luar sekali, biasa ya. Mbak Tako, Pak Bos, betul sekali. Oleh karena itu kita bersama-sama nanti kita coba membersamai dari para pengelola pesantren untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, dan juga aman untuk Ya. adik-adik kita yang menuntut ilmu di pesantren. Begitu. Siap. Nah, kita ke Pak Fajrul nih kali Ya. ini. Dari FKK MK UGM itu kan tadi ya dengan konsep Ukatren. Ya. Kalau boleh diceritakan tuh awalnya gimana Trias Ukatren? Trias Ukatren, ya. Terima kasih Mbak Tako. Jadi Sama-sama. Loh, kalau terima kasih kan kita juga harus tahu ada sama-sama. juga. Sabar Pak Bos, dulu senangan nih. ya, jadi kami itu dari perguruan tinggi itu kan istilahnya apa ya, berusaha untuk melakukan sebuah upaya gitu ya, karena saya yakin yang namanya pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah itu kan perlu kerja atau kolaborasi bersama gitu Ya. ya, apalagi dulu beberapa dari kami, saya misalkan, saya dulu santri juga Mbak, Oh. jadi pernah gudikan juga Pak di Iya. sini, iya gitu. Jadi Di bagian mana? Pak, ya. Di bagian mana? ya dari dulu pernah gudikan juga, dan saya kira itu Baru masih ini ya sering Gudikan bangga ya. Prestasi lah. masalahnya sampai sekarang stigma nek durung gudik durung mondok itu sampai sekarang Belum nyantri. nah itu tuh masih ada, artinya masalah kesehatan di pesantren baik itu fisik ya tadi ya gudikan misalkan atau ya watuk-watuk asma itu masih banyak ditemui karena kan pesantren lingkungan yang komunal gitu Ya, ya, betul. apalagi sekarang muncul masalah yang lain, kesehatan mental misalkan. Oh, mental health. Kan katanya Genzi Iya. itu kan ya. Nah terus kemudian ada juga, nah ini yang juga cukup miris ya Mbak. Jadi di beberapa daerah itu ada kasus terkait dengan kekerasan seksual. Nah kemudian sebenarnya pemerintah itu kan sudah melakukan berbagai upaya ya. Ya. Misalkan terkait dengan regulasi. Tahun 2019 sudah ada undang-undang tentang pesantren. Kemudian Jogja di DIY kita sudah punya Perda Pesantren tahun 2022. Nah, kemudian kalau dari sisi kesehatannya sendiri itu tahun 2023 ada UU Kesehatan baru nomor 17 tahun 2023 yang kemudian diikuti peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Nah, di situ di UU Kesehatan dan PP itu mengamanatkan salah satunya adalah terkait usaha kesehatan sekolah. Nah, termasuk di dalamnya Usaha adalah kesehatan sekolah UKS ya. iya, kalau UKS. di Nah, dalamnya. salah satunya adalah di pesantren. Maka dari itu kami mencoba untuk berinovasi lah gitu. Kalau di sekolah namanya UKS, nah di pesantren apa nih gitu kan. Nah, maka kami bikin namanya Trias Ukatren atau usaha kesehatan pesantren Oh gitu. Ya, ya. Jadi memang permasalahan kesehatan yang ada di pesantren itu ya kita tidak bisa menutup mata ya, dan itu tadi ya dengan begitu banyaknya santri yang ada di sana itu menjadi harus kita perhatikan gitu ya, Ya, jadi concern kita. Tapi Mas, Nun Sewu, ini kalau prakteknya itu mulainya dari mana? Menanamkan kesadaran ke santri untuk tentang kebersihan. Kan kadang-kadang kan pendatangnya kan dari macam-macam tuh ini Mas, tidak hanya dari Jogja. Nah ini punya kebiasaan yang berbeda-beda. Iya, benar. Mulainya dari mana ini dulu? mulainya dari sini. Oh, ini sudah selesai. habis itu ke situ ya. Nanti kita ketemu di perempatan Jemput Jodor. Ya, Masuk. jadi kami apa namanya Trias Ukatren tadi. Iya. Trias Ukatren itu kan pertama adalah pendirian unit pos kestren namanya. Jadi pos kesehatan pesantren. Pesantren. Ya, kemudian yang kedua adalah pemberdayaan santri jadi kader kesehatan. Gitu. Karena apa namanya bagaimanapun Dilibatkan ya iya, santri upaya ya. kesehatan subjeknya itu perlu dilibatkan Siap. gitu, Mbak.
Kemudian yang ketiga adalah program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di pesantren gitu. Nah, kalau ditanya mulainya dari mana, itu mulainya dari inisiasi tadi itu, Poskestren dan juga komitmen pengasuh, Pak. Itu yang penting sebenarnya. Komitmen dari Iya, pengasuhnya. karena ya. bagaimanapun istilahnya apa ya? Ya tadi itu Pak Idul. siapa? Idul. Oh, Pak Idul kan nanya, ini mau dibersihin apa Nah, enggak? Yang memutuskan siapa? Pak Bos kan? Iya. Berarti salahnya Pak Bos ya? Salah Pak Bos. Karena nggak nyuruh, Pak. Nah, Besok jenengan sing nyambut terima Pak. Jadi tak pecate Pak. Iya. Nah, tadi kembali ke permasalahan kesehatan Iya. itu apa aja yang dihadapi di pesantren gitu yang paling umum gitu. Ya paling umum tadi itu, Mbak. Jadi permasalahan kesehatan fisik ya tentunya ya. Fisik itu kan itu tadi. Jadi misalkan karena tempat tinggalnya komunal bersama gitu ya. Bahkan ada beberapa pesantren itu kan yang istilahnya satu ruangan digunakan bareng-bareng untuk tinggal itu bisa 20, 30 gitu kan. Kadang istilahnya apa ya, pinjem-pinjeman Iya. Oh. alat mandi, Iya. misalkan handuk gitu ya. Iya. Bahkan pinjem-pinjeman baju Iya. gitu ya. Nah, itu kan bisa kemudian menyebabkan salah satu penyakit kulit namanya gudik tadi atau Potensi itu ya? skabies. Iya, potensi. Benar. Terus apa namanya, selain itu ya biasa sih Mbak, kayak batuk pilek, asma, TB gitu. Asma ya nggak biasa tuh ini masih dulu tuh asma sampai kayak gini sampai sekarang nih. nggak sembuh-sembuh saya. Iya, Oh, gitu terus ya. ada masalah gizi juga kan Mbak kadang gitu. Dan salah satunya Karena kan health. iya, karena ya mungkin ada beberapa pesantren yang dia itu istilahnya dari pondoknya itu kan punya dapur ya. Terus kemudian untuk makan berat entah 2 atau 3 kali sehari itu kan biasa ada yang disediakan oleh pesantren. Tapi ada juga yang tidak kan. Gitu. Jadi terkadang biasanya yang tidak itulah yang kemudian jajan sembarangan dan lain sebagainya gitu-gitu. Sama ini Mas, saya tuh dari tadi tuh pengen tanya, yang menginisiasi apa? Ukatren, Trias Ukatren itu siapa Mas? Tapi Iya. jangan jawab dulu ya. Oh, iya. Karena ada Oke. yang mau lewat. Wah, Pak Bos sukanya gitu. Jadi jangan kemana-mana biar makin penasaran jawabannya. Siapa sih yang menginisiasi Trias Ukatren? Tetap bersama kami di OTS. OTS, obrolan tiap saat, tiap Tiap saat. saat, ngobrol aja. Aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Rona Kreasi Kampus. Tarian kami itu berjudul Nritya Pancadara. Di sini dosen adalah berdiskusi dengan mahasiswa, sehingga kita sebagai dalam tanda kutip sebagai pengelola kampus itu kita sangat senang dengan perkembangan yang dicapai oleh teman-teman mahasiswa. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menari tari klasik itu dengan pakem yang sebaik-baiknya. Jadi kita ini ada prosesnya namanya tata sungging wayang. Pada pewarnaan segala sesuatu kan mungkin bisa sunggingnya itu bisa mungkin lebih divariasi. Ada variasinya ada di pewarnaannya, di sunggingnya. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan.
Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami tentu saja di OTS, obrolan tiap saat Ngobrol aja. Tadi yang sempat terputus nih, Trias Ukatren, Pak Bos tanya, inisiasi ide awalnya ini dari mana sih sebenarnya? Ya, jadi inisiasinya itu awalnya kami saat COVID itu istilahnya berkunjung lah Pak ke beberapa pesantren. Pertama advokasi dan juga sekaligus memberikan edukasi karena ingat gak waktu itu banyak yang hoax bermunculan tuh yang katanya vaksin ada chipsnya, terus ada kandungan babi dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa termasuk pengasuh dan juga santri yang tidak mau. Nah dari hasil kunjungan itulah kemudian kami melihat kayaknya perlu deh ada sebuah konsep sistem kesehatan yang terpadu di pesantren gitu. Maka dari itu setelah kami meramu dari berbagai macam sumber muncullah konsep Trias Ukatren itu. Jadi dari KMK UGM. Waduh, Mas Idul ini. Maturun Mas Idul. Air bersih Pak. Oh iya. Bersih dan sehat. Dan sehat ini Pak. Tapi kan ya ini tamu kok ya air putih tuh Mas Idul kan ya. Rasanya gudeg Pak. Dong, ngombe kok gudeg. Saya belikan. Terus? Cekap air putih Mas. Cekap air putih Pak. Ini air putih atau air bening? Air bening Pak. Beda emang beda. Wah, monggo silakan. Iya, waduh malah ikut. Matur nuwun Pak. Jadi itu tadi ya berangkatnya dari situ, keresahan itu, kemudian diteruskan berarti ini program ini sudah berjalan cukup lama ya, 4-5 tahun ini ya? Iya, jadi memang itu tadi inisiasi awal mungkin secara konsep 2021 muncul ya. Nah kemudian kami karena dari perguruan tinggi itu kan ada namanya hibah pengabdian masyarakat. Nah maka kami manfaatkan dari tahun 2022 sampai dengan sekarang kami membina ada salah satu pondok pesantren di daerah Sleman. Yaitu Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Melangi. Punyanya Gus Irwan. Iya, punyanya Gus Irwan. Gus Irwan tuh sama saya bestie. Beneran sama Mas Idul? Begini. Best friend dulu. Gini banget. Nah, tapi Mas Idul di bagian sininya. Jauh berarti. Melangi itu ya, Mas? Iya, di Melangi. Nah, setelah kurang lebih 3-4 tahun kami di sana, terus beberapa waktu yang lalu akhirnya kami tuliskan konsepnya dalam buku ini Mbak. Gitu. Jadi kami sudah ada kamera tolong dimana kamera. Ini? Sini. Iya. Tidak perlu melambai ya Mas, takutnya nanti kira menyerah. Trias Ukatren. Iya, kami akhirnya buatkan bukunya Trias Ukatren dan kemarin beberapa waktu lalu kami bikin workshop. Kami mengundang 11 pondok pesantren perwakilan seprovinsi DIY gitu untuk kita kenalkan bagaimana konsep Trias Ukatren dan harapannya setelah mereka pulang dari workshop itu mereka bisa mengimplementasikan. Wih, luar biasa. Berarti buat buku ini terinspirasi setelah pendampingan di pondok itu setelah ya? pendampingan dulu. Mantap. Tapi ini berarti sejalan ya Pak dengan pemerintah juga mengharapkan hal yang sama juga ya. Dan rasanya juga memang nggak bisa kalau semua beban ini dipikul oleh satu sisi gitu ya. Artinya di sini juga perguruan tinggi dengan Tridharmanya itu juga saling mendukung. Nah, tadi juga disampaikan bahwa dari tahun 2019 sudah ada regulasi-regulasinya sampai yang terakhir di Perpu 28 2024. Itu kan artinya juga pemerintah sebenarnya melihat ini sebagai hal yang serius juga gitu. Tapi lagi-lagi kolaborasi dari mana saja sih yang dibutuhkan ini agar ini juga berjalan lebih cepat. Harapan kita kan nggak cuma 11 ya yang dari FKMK UGM tadi gitu, apalagi kalau tadi tercatat 400-an bahkan mungkin lebih gitu Pak. Lebih, ya baik. Jadi kita tentu akan berkolaborasi dengan banyak pihak, ya, termasuk dari Kemenak juga akan kita ajak untuk bersama-sama bagaimana pesantren di DIY ini bisa lebih baik lagi. Kemudian dari pemerintah kabupaten kota juga pemerintah kabupaten kota, kemudian benar kita juga akan melibatkan kawan-kawan di kampus, kemudian bahkan juga di corporate ada CSR barangkali dari kawan-kawan di perusahaan itu juga akan kita sentuh, akan kita sengkuyung, kita ajak untuk bersama-sama membersamai pesantren ini.
Dan untuk Pemda DIY, alhamdulillah sudah ada Perda juga nomor 10 tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Itu semakin meneguhkan komitmen pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk bagaimana bisa memfasilitasi penyelenggaraan pesantren dengan konsep yang tadi ya, sehat, aman, kemudian juga nyaman dan juga produktif tentunya nanti begitu. Ya, jadi memang ini sejalan semuanya Sejalan, dan diharapkan betul. bahwa kolaborasi ini akan terus Kolaborasi. berjalan. Nah, kalau dukungannya juga pasti siap toh Pak untuk ke berbagai Ya. pihak termasuk ke UGM ini Pak. Ya, baik dari yang ada di Perda itu ada 8 klaster yang bisa kemudian dilakukan fasilitasi oleh pemerintah, mulai dari pendidikan, pelatihan, kemudian juga ada fasilitas untuk teknologi informasi komunikasi, kemudian juga teknologi tepat guna, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah sarana prasarana. Kemudian juga ada klaster pelindungan. Pelindungan itu untuk bagaimana di pesantren tidak ada lagi bullying, kemudian juga kekerasan. Lalu juga ada dari klaster ini yang penting juga nih Pak Bos dan Mbak Tako, bagaimana karena DI ini juga atau seluruh Indonesia lah itu kan rawan bencana ya, maka kemudian juga ada klaster bagaimana pesantren ini lebih siap untuk menghadapi bencana. Lalu ada juga pengembangan nilai-nilai kearifan lokal, budaya-budaya di DIY ini juga difasilitasi nanti dengan klaster sendiri, yaitu klaster pengembangan nilai-nilai kearifan lokal di DIY begitu. Jadi ada 8 klaster itu yang mohon doanya kepada seluruh pemirsa dan juga semua pihak yang berkepentingan untuk nanti bagaimana kita bersama-sama menghadirkan layanan pendidikan maupun dakwah dan juga pemberdayaan masyarakat yang semakin sesuai dengan harapan kita bersama dengan berkolaborasi. Begitu Mbak Tako. Iya, Pak. Dan tadi sekali lagi dimulai dari kesehatan itu Kesehatan. juga prioritas yang penting gitu ya. Bahkan yang tadi yang sarana prasarana tadi itu juga arahnya untuk tadi itu kesehatan. Kita tahu ada di pesantren itu ada asrama, ada tempat untuk pendidikan dan ada juga masjid, musola ya. Semuanya itu mari kita dorong bersama-sama untuk bisa tadi semakin sehat begitu dan juga nyaman dan aman begitu. Termasuk di 8 klaster Tapi tadi. Mas Faisal, ini saya tanya ini. Kalau dari pemerintah sendiri setelah kemudian targetnya kemudian menyiapkan sarana dan prasarana, sebenarnya target utama itu apa kemudian hanya berbicara dengan 1-2 pesantren atau menyeluruh kok Pak Faisal? Baik, tadi sudah ada data 400 masuk dan untuk bisa bersama-sama mendapatkan fasilitasi dari berbagai pihak, utamanya juga dari pemerintah itu memang harus terdaftar di Kementerian Agama dulu. Harus terdaftar dulu harus terdaftar dulu sehingga dari sana nanti kita juga bisa melakukan asesmen begitu kira-kira butuhnya apa. Kalau pesantren-pesantren yang sudah lama, sudah bahkan sejak Indonesia belum merdeka, kalau di Pondok Kerapiak itu kan sejak Indonesia belum merdeka, gitu, itu mungkin saatnya sudah sangat advance, tapi mungkin saja ada pesantren-pesantren baru yang menjadi prioritas bersama untuk kemudian kita dorong. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi prioritas awal ya, yang memang benar-benar butuh untuk kita sengkuyung bareng-bareng begitu. Sarannya tadi ya Pak Idun, itu nanti harus terdaftar dulu di Kementerian Agama. Iya begitu. Setunggal malih Pak. Niki monggo Pak pertanyaan Bos. janjane rada rimi ning ben kabeh do ngerti nggih. Niku tadi jenengan ngendika ada fasilitasi. Nah, fasilitasi niku berupa duit napa berupa barang napa berupa pendampingan. Ngoten niku lho Pak. Banyak yang bisa dilakukan fasilitasi nggih. Apakah berupa tadi ya barang juga bisa, berupa dana juga bisa. Dan tadi pendampingan tadi juga bisa. Nah, kalau di mendedana tok ate mboten iso. Nah, Mas Idun betahe napa didampingi nggih saged. Betahe dirukiah niku Pak. Betul ya, kayaknya ada aura-aura. Itu. Jadi nanti tentu ini ada satu kata kunci juga, ya ini mohon doanya bagaimana pemerintah daerah ini kapasitas fiskalnya juga semakin kuat.
Nah, jadi semuanya juga tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tergantung kebutuhan juga, ya. Dan di perdanya juga ada klausul ini yang Bapak Ibu sekalian juga pemirsa juga perlu tahu bahwa ketika pesantren itu sudah difasilitasi oleh kabupaten kota, maka itu kemudian tidak bisa difasilitasi oleh Pemprov atau Pemda DIY. Ya bagi-bagi begitu supaya rata. Tadi kan ada 400-an gitu. Bagaimana 400-an itu bisa rata, tentu kita harus berbagi dengan kawan-kawan kabupaten kota, dengan ya itu. Begitu Pak Bos. Siap. Nako. Dan tadi kalau kita kembali lagi ke Mas Fajrul tadi ya, dari FKK MK UGM sudah ketemu 11 pesantren tadi ya. 11 Nah, pesantren. temuannya tuh apa aja tuh curhatan dari teman-teman di 11 pesantren ini apa aja? Kebanyakan apa Kebanyakan. aja? Iya. Tapi nanti nanti setelah jawab Pak dulu. Bos, Iya. biar penasaran. Itu ada ya. yang mau lewatin loh, pakai putih-putih loh, Pak. Nah. Celana putih, baju putih itu lah, itu mau lewatin. Mana tuh aku nggak lihat loh, Bos. Itu Wah, loh, itu bercanda, loh. Bos. Nah, itu Mak lah. printing aku. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan kami. Nanti kita lanjutkan lagi tentu di OTS, obrolan tiap saat. Ngobrol aja. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Setia bersama dengan kami di OTS, obrolan tiap saat. Ngobrol aja. Kita lanjutkan lagi, udah ketemu dengan 11 pesantren Ya. di daerah Sima Yogyakarta ya khususnya. Nah itu apa temuannya, apa curhatan dari teman-teman di sana, Mas? Ya, jadi kami kebetulan saat workshop itu kami melakukan ada namanya kami asesmen sumber daya kesehatan, Pak. Gitu. Oh, Jadi baik. kami ingin melihat terkait dengan sumber daya kesehatan di masing-masing pondok itu gambarannya seperti apa, Mbak. Ya. Gitu. Nah, macam-macam, Mbak. Jadi ada yang dia sudah punya ini ternyata. Jadi udah punya tadi pos kesehatan pesantrennya. Oh, udah ada yang Iya. Iya. Tapi alat-alatnya belum lengkap. oh. Ya kan? Mm. Ada yang Baik. punya kotak P3K dan lain sebagainya, tapi belum punya ruangan tadi untuk jadi pos kesehatannya itu tadi. Nah, terus ada juga yang istilahnya belum punya semuanya, gitu. Ada juga. Jadi macam-macam. Nanti mungkin kami juga izin menyampaikan ya, Pak, ke Seda barangkali itu bisa jadi gambaran untuk nanti tambahan pembentukan pergub gitu. Pergub, Nah, ya. jadi kondisinya macam-macam itu tadi, Mbak. Gitu. Nah, kondisi inilah yang kemudian tadi kami tentu akan menyampaikan hasil temuan yang kemarin juga kan ke pemerintah ya, entah itu pemerintah kabupaten kota ataupun pemerintah provinsi gitu, yang harapannya bisa menjadi gambaran itu tadi gitu. Bagaimana sih situasi kesehatan di pesantren? Ya. Untuk Mas Ya. Mas Fajrul, nun sewu tadi kalau Pak Faisal ngendika kan yang akan mendapatkan itu yang sudah terdaftar di Kemenak. Ya. Nah, sementara kalau dari UGM sendiri untuk supaya bisa memperoleh itu, apakah kemudian ada kriteria khusus nih, misalnya harus pondok pesantren yang seperti apa atau gimana itu, Mas Faisal? Oh iya, ini ke Pak Faisal ya? Oh saya? Jadi kami. Maaf. Ya, jadi kalau kami kan istilahnya menyebarluaskan konsep trias ukatrennya, Pak. Gitu. Kalau terkait dengan pendampingan lebih lanjut, ya itu kan tentu kami juga tidak bisa menjangkau semuanya ya, Pak ya. Jadi
paling yang bisa kami lakukan adalah setelah nanti di As-Salafiyah, mungkin nanti kami akan juga menginisiasi di pondok pesantren yang lain, mungkin ya 1, 2 gitu, yang kemudian nanti selebihnya itu perlu bantuan mitra yang lain, misalkan perguruan tinggi yang lain. Kan kalau kaitannya dengan Fakultas Kedokteran ada teman-teman dari UII, ada teman-teman dari sekarang UIN juga kan mau bikin Fakultas Kedokteran gitu dari UNY ataupun teman-teman perguruan tinggi swasta yang lain. Gitu. Berarti memang kemudian awalnya dari itu. Kalau nanti ada temuan mungkin bisa diberikan masukan pada pemerintah kabupaten kota ngoten nggih. Nah, ini pas ada di sini bagaimana Pak tanggapannya dengan temuan yang ditemukan tadi Pak? Ya, betul. Dalam peraturan daerah yang tadi saya sampaikan itu ada wewenang pemerintah daerah untuk melakukan pendataan. Nah, inline dengan yang disampaikan Pak Fajrul tadi, pendataan itu sangat penting untuk pemetaan need assessment ya, dan juga nanti kita juga berarti kalau begitu bisa juga mapping stakeholder ya, di sekitar pesantren itu ada stakeholder siapa saja yang bisa jadi nanti juga akan kita ajak begitu. Maka penting sekali untuk dilakukan pendataan, dan sementara data yang 400 tadi yang sudah masuk 400-an dari Kemenak tadi, langkah kita selanjutnya adalah tentu bagaimana itu kemudian mulai ada treatment. Beberapa saat yang lalu di sekitar bulan Juli ya kalau nggak salah itu juga sudah ada deklarasi untuk bersama dengan Kemenak, deklarasi pesantren ramah anak. Ini menjadi ketugasan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ya. Jadi nanti semua instansi di Pemda DIY juga masing-masing akan berkontribusi. Kemudian beberapa saat yang lalu juga sudah ada sentuhan di ketahanan pangan di pesantren oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Kemudian nanti akan masuk sebentar lagi kalau nggak bulan-bulan ya mungkin Oktober sudah mulai, itu adalah dari Dinas Kelautan Perikanan. Itu akan mengenalkan bagaimana teknik-teknik budidaya ikan begitu di pesantren begitu. Kita tunggu, kayaknya akan menjadi program di triwulan akhir 2025 ini. Nah, itulah ya sembari itu kita tentu terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk bagaimana semua nanti juga bisa menyengkuyung bareng-bareng tadi. Berarti secara sejauh ini kolaborasinya sebenarnya sudah selalu terjadi begitu ya, dengan OPD-OPD yang lain juga, dan data ini pun juga menjadi masukan yang penting untuk nanti mapping. Jadi kita juga ada stakeholder lain kan sebenarnya yang juga bisa kita ajak untuk nyengkuyung itu tadi. Nah, di sisi lain tadi ada 11 ya, tapi itu memberikan gambaran bahwa ternyata ada yang sudah sadar, sudah punya fasilitasnya, ada yang punya kotak P3K-nya aja ada, kotak P3-nya lengkap tapi ruangannya belum ada juga ada. Nah itu yang ditakut, artak takut ini Mbak. Apa itu? Sebenarnya itu standarnya itu seperti apa toh Mas dari UKT itu? Mungkin pemirsa ada yang dari pondok pesantren pengen ngerti, apa kudu ruangannya 5 kali 5 meter, kudu ono tabung oksigen. Apa harus ada perawatnya? Gas koyo rumah makan. Butuh mobil baru enggak? Tabung oksigen dong, bukan tabung gas. Dari ada standarnya untuk UKT itu seperti ini atau seperti apa? Ya, baik Pak Bos. Jadi sebenarnya peraturan terkait poskestren itu ada di Permenkes nomor 1 tahun 2013. Nah, tapi kebetulan kemarin kami juga selain berkomunikasi dengan pemerintah daerah, kami juga sudah istilahnya berkomunikasi dengan pemerintah pusat juga lewat Kementerian Kesehatan. Nah, akhirnya kemarin Kementerian Kesehatan itu menyampaikan bahwa mereka kan sebenarnya sudah punya pedoman pesantren sehat ya tahun 2019. Nah, pedomannya ini nanti akan diperbaharui di tahun ini. Nah, kebetulan kami diajak untuk ikut bareng-bareng nyusun itu. Ya, jadi nanti kalau Pak Bos tanya syaratnya gimana sih? Nah, nanti ditunggu saja. Insya Allah ada peraturan yang baru gitu Pak Bos. Gitu. Nah, terus mungkin izin menambahkan ya, sebenarnya kan di pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan juga saya kira ada program bagus ya untuk pesantren. Pertama cek kesehatan untuk
siswa, ya cek kesehatan gratis untuk siswa, ya kan? Masuk itu Pak. Ya, Betul. itu kan nanti teman-teman puskesmas ya dan dinas Iya, iya. kesehatan yang akan banyak berperan di situ. Dan saya kira kemarin setelah kami coba tanya juga yang penting dari pondok itu mau memfasilitasi ketika puskesmas akan menyelenggarakan itu di pesantren, ya kan? Ya. Nah, kemudian yang kedua MBG, makan bergizi gratis itu kan juga saya kira sudah mulai beberapa pesantren kemudian dipasrahi untuk bikin dapur mengelola dan kemudian disalurkan ke pondok pesantren-pesantren yang lain juga. Gitu. Bismillah komisaris. Ajak Saya ya. amin. Mas Fazrul, ini saya mau tanya agak sensitif ini. Iya. Jadi kan tadi disampaikan ada temuan kadang-kadang ada kekerasan seksual. Iya. Nah, asesmennya kemudian solusinya itu yang dilakukan kan ini hal yang sensitif toh ini Mas. Karena berkaitan dengan pondok pesantren, Ya. kemudian dengan oknumnya juga. Yang dijalani seperti apa ini Pak? Kalau menemukan kasus seperti itu misalnya. Iya, jadi tadi itu selain masalah fisik yang berkembang itu dua ya Pak yang sekarang lagi banyak. Kesehatan Pertama mental, kesehatan ya. mental tadi itu Mental. kan bullying. Saya nggak pernah dan sehat juga mentalnya soalnya. kelihatan juga. Iya. Jelasin lagi. Jelas. Komisaris. Nah, Jangan lupa saya loh nanti. aman. Iya. Terus tadi ya ada kekerasan seksual. Nah, yang menarik nih Pak, yang menarik kemarin saya baca penelitian dari PPIM UIN Jakarta terkait dengan pelecehan seksual atau kekerasan seksual di pesantren itu malah paling banyak dialami oleh santri laki-laki ternyata. Oh, malah justru Gitu. laki-laki. Iya, saya juga bingung, ya kan? Ternyata setelah saya baca temuannya itu terkadang banyak santri laki-laki itu yang tidak merasa bahwa itu tuh pelecehan seksual. Misalnya? Gitu. Ya misalkan, ya kadang Sesederhana apa? Ya. sesederhana misalkan pelorot-pelorotan sarung, misalkan gitu kan. iya. Nah itu kan sebenarnya masuk ke pelecehan seksual. Yang tidak disadari mungkin Yang ya. tidak disadari. Nah, kalau tadi pertanyaannya terus kemudian kalau terjadi kekerasan seperti apa? Nah, makanya kami salah satu dari trias ukatrennya itu kan pemberdayaan kader untuk menjadi istilahnya kader kesehatan, pemberdayaan santri untuk jadi kader kesehatan. Langsung gitu ya. untuk santrinya juga ya, Iya. kemudian ya. Nah, harapannya si santri yang jadi tadi jadi kader kesehatan itu bisa jadi peer counselor, Pak. Ya. Minimal Apa itu pen konselor itu? Nah, minimal jadi pendengar yang baik untuk temennya. Temennya. Soalnya kan kadang nyun sewu, saya kan juga tadi itu ya, dulu pernah jadi santri. Ketika mau lapor ke Pak Kiai Curhat gitu ya. atau ke Ustadz, ya kan, itu rasanya Segan malu ya? gitu kan, Malu. segan. Tapi kalau saya cerita ke teman gitu kan, nah itu kan lebih nyaman. Ya tinggal kita kasih tahu, yang penting jangan cepu sih gitu aja Iya, gitu. jangan kasih tahu ke yang lain Iya. gitu ya. Nah itu kan juga peran dari kader juga ya. Selain mereka bisa jadi teladan dalam perilaku hidup bersih dan sehat, mereka juga tadi itu kami harapkan salah satu perannya adalah peer counselor. Nah nanti mereka itulah yang kemudian menangkap masalah, salah satunya mungkin terkait dengan kalau ada masalah pelecehan seksual ini, yang kemudian nanti bisa dilaporkan ke pengasuh. Nah pengasuh ini kemudian kalau nanti merasa bahwa oh ini kayaknya kalau masalahnya kesehatan mental itu perlu mendatangin psikolog. Penanganan Iya, khusus gitu ya. iya, atau kalau misalkan ternyata kok tadi ya terjadi pelecehan seksual, ya mungkin pelaku dan korban bisa dipanggil untuk kemudian disidak gitu ya. Dan kalau misalkan bersalah ya saya kira harus ada penanganan secepatnya, entah kemudian dikeluarkan atau seperti apa. Siap. Nanti kita lanjutkan lagi ya, obrolannya semakin menarik, Ya. tapi kita jeda sesaat. Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Mengapa masih saja kau ragukan diriku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu.
sayang wis kadung berjuang ati wis nyaman rasito pepucuan. Anda masih bersama dengan kami di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Ini menarik ngobrolin mengenai Tias Ukatren dan terutamanya mengenai dunia kesehatan di pesantren ya, karena memang tadi memiliki peran yang besar juga di pesantren ini tadi. Nah kalau tadi seperti yang Pak Bos tanyakan gitu ya, yang kalau nggak perlu nunggu tapi dari pesantren sendiri memiliki kesadaran minimalnya itu apa yang dimiliki? Apakah tadi harus ruangan yang 5x5 atau sebenarnya ruangan yang cukup saja, kemudian yang harus dilengkapi prioritasnya itu apa aja? Monggo silakan. Ya ini tadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa semuanya, kalau bicara sarana prasarana ini sebenarnya ada standar gitu ya, bahwa dalam satu pesantren itu ada ruang untuk ibadah gitu, kemudian ruang untuk asrama, ruang untuk pendidikan begitu ya. Dan idealnya di sekolah atau madrasah itu memang ada satu space yang disisakan untuk layanan-layanan pendukung seperti kesehatan, kemudian perpustakaan dan sebagainya. Nah, berharap di setiap lembaga pendidikan yang ada di pesantren itu juga mengikuti hal tersebut. Ya. Dan kalaupun belum ada, maka nanti menjadi concern semua pihak bagaimana ruangan itu juga ada. Ya. Dan Bapak sekalian, pemirsa semuanya, mungkin tidak melulu kita membayangkan bahwa UKS atau upaya kesehatan madrasah ini atau pesantren ini bukan semata-mata pelayanan kalau ada yang pingsan kemudian ditampung di situ, ada yang pusing ditampung, tapi juga di situ itu ada fungsi-fungsi pembiasaan kehidupan sehat, ada fungsi edukasi, betul nggih Pak Fajrul nggih. Kemudian ada juga fungsi-fungsi konseling begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana di situ ada penyehatan lingkungan juga, apakah pengolahan sampahnya, apakah kemudian pengolahan limbahnya, pengolahan penyediaan air bersih dan sebagainya. Nah maka kalau program yang sudah diinisiasi oleh kawan-kawan UGM lewat Ukatren ini nanti kita kembangkan, itu tentu akan dampaknya akan sangat banyak ya, membiasakan anak-anak kita untuk hidup sehat, kemudian ada juga layanan kesehatan dia pada saat emergensi tetap harus ada kan di lingkungan pesantren itu, yang emergensi harus ditangani begitu sebelum mungkin dirujuk ke layanan kesehatan yang lebih tinggi. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah penyehatan lingkungan tadi. Ini kita akan bisa membayangkan dampaknya yang sangat signifikan ya nantinya. Jadi mohon juga dukungan doa dan sengkuyungan dari semua pihak untuk bagaimana kita bisa menghadirkan ini di pesantren kita, mengingat generasi muda kita juga perlu kemudian didorong untuk bisa memiliki kecukupan pemahaman ilmu umum maupun ilmu agama yang nantinya bisa menjadikan mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik begitu dan juga bermanfaat untuk sesama gitu. Saya usul sama Pak Bos Pak, nanti kantornya disuruh dikasih layanan kesehatan gitu loh. Belum toh Mas? Belum. Jadi kalau saya pusing, kalau saya lapar bisa istirahat gitu loh maksud saya itu. Itu mau tidur siang kemana? Itu mau nunut makan sama tidur siang? Aja loh. Makanya coba ditanyain. Komisaris loh. Coba kita tanya ke Mas Fajrul tadi ya. Apalagi yang ditambahkan? Minimal ada gitu. Kan kita juga artinya pesantren juga harus punya kesadaran toh tadi misalnya pengasuh, pendidiknya begitu. Dan bersama-sama dengan santrinya juga gitu. Apa yang harus diusahakan? Tadi pembiasaan itu juga menjadi hal yang baik gitu. Ya. Jadi mungkin menambahkan dulu ya Mbak. Jadi sebenarnya kalau dari regulasi di Undang-Undang Kesehatan dan juga peraturan pemerintah, sebenarnya trias usaha kesehatan sekolah itu kan ada 3 ya. Pertama pendidikan kesehatan, kemudian yang kedua pelayanan kesehatan, kemudian yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sehat tadi yang sudah disampaikan Pak Faisal ya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sejalan sebenarnya. Kayak tadi kan kader kesehatan itu bisa masuk ke pendidikan kesehatan, gitu kan. Kemudian selain upaya
perilaku hidup bersih dan sehat tadi itu ya. Kemudian Poskesren itu merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan gitu. Kemudian pembinaan lingkungan sehat baik itu fisik maupun mental. Nah, fisik itu ya maksudnya tidak hanya fisiknya santrinya tapi juga fisik yang ada di lingkungan pesantrennya itu. Termasuk bangunannya. Iya, jadi bangunan bagaimana tadi ya ruangan sekolah untuk belajar, kemudian ruang ibadah, ruang istirahat gitu ya, kamar itu juga Asrama. harapannya dalam kondisi yang baik, kemudian kecukupan air bersih, kemudian MCK tadi itu Sirkulasi udara. iya Ya, sirkulasi betul, masuk, Pak. sirkulasi udara, kemudian Cahaya harapannya matahari. cahaya matahari itu ya, karena kemarin tuh ini yang kami juga sedih ya Pak, ternyata beberapa waktu lalu kan pernah ada Mbak, jadi pesantren di sini di DIY yang ada kena outbreak TB gitu. Jadi itu karena mungkin salah satunya kan lingkungan pesantrennya itu barangkali perlu untuk diperbaiki kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau terkait dengan Poskesren tadi, ya itu tadi. Jadi ada kok sebenarnya minimalnya gitu ya. Tapi seminimal-minimalnya itu tadi. Kalau misalkan ada santri yang sakit, ya kan, minimal kan ada ruang untuk kemudian dia bisa beristirahat. Ya. Kalaupun nanti dia mau dibawa ke puskesmas atau klinik, ataupun nanti dari pengasuh manggil dokter ke pesantren, itu kan ada ruang pemeriksaan atau ruang istirahatnya ya. Kemudian tidak lupa juga untuk menyiapkan alat-alat kesehatan sederhana seperti tensi, termometer, ya kan, antropometri, timbangan itu. Terus Denyut jantung nggak perlu ya itu ya? nggak perlu. Repot, nggak usah sampai ke sana. Iya. Kotak P3K dilengkapi aja udah. Ya itu kotak P3K, obat-obatan sederhana ya kan. Ya masa istilahnya ada santri yang pusing atau batuk pilek ya kan, harus pergi ke warung dulu. Ya harapannya kan pondok Sudah sudah ada ya. ada. Kalau masih dulu itu kalau sakit tuh biasanya cuma di tanggal tua itu diapain ya sebaiknya ya? Kalau sudah mulai dompet tipis, Itu- tagihannya masuk itu gampang demam saya. Itu kayak kanker stadium 4. Kantong kering itu. Kantong kering. Nah ini satu lagi yang menarik nih. Iya. Saya pikir buku ini juga sudah merangkum beberapa hal begitu ya yang sangat aplikatif juga begitu. Nah kalau misalnya ada yang dari pesantren yang ingin memiliki buku ini, apakah bisa didapatkan atau bagaimana Mas? Ya, jadi sementara ini kami baru mengiklankan melalui media sosial kami. Jadi kami punya beberapa media sosial. Yang pertama pemirsa dapat melihatnya di Instagram kami @kadersantrisehat, ya kan, atau melalui website kami. Jadi kami juga sudah punya website namanya www.kadersantrisehat.com itu. Nah, harganya juga cukup terjangkau lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau pemirsa, Berminat. ya, pengasuh-pengasuh, Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz Ustazah berminat untuk membeli, silahkan bisa menghubungi kami lewat Instagram. Medsos Niu tadi lewat juga. Instagram. Iya. Nanti di fallback ya? Lupa minta di fallback. Oh gitu ya, Siap. jadi bisa menghubungi lewat Instagramnya tadi. Sekali lagi boleh Mas akunnya? @kadersantrisehat. @kadersantrisehat. Ya, ya. Kader santri ya. Ya, siap. Jadi nanti bisa dimiliki juga ya buku ini. Nah, setelah dievaluasi Pak terhadap yang sudah dilakukan sebelumnya gitu, masing-masing dari pemerintah sendiri juga dari UGM, apa evaluasi yang dirasa ini cukup penting untuk segera diperbaiki begitu Pak? Jadi, jatuhnya ke ini ya, sarana prasarana yang semakin representatif untuk adik-adik kita belajar di pesantren, dan itu cakupannya banyak sekali, apakah asramanya, apakah tempat ibadahnya, apakah sarana tempat sekolahnya dan sebagainya, itu juga perlu sentuhan-sentuhan bersama begitu. Jadi di samping itu saya kira benar sekarang ini kan di sekolah-sekolah sudah dikembangkan sekolah ramah anak. Jadi bagaimana juga pesantren mengikuti tren itu, jadi ramah anak, kemudian ramah perempuan dan sebagainya. Jadi itu juga harus diikuti oleh
semua kita ya. Karena ini menjadi tren semua ya. Ya. Begitu ya. Kalau sementara pengamatan kita seperti itu. Izin Pak, sekaligus harapannya Pak. Untuk menutup juga harapannya ke depannya seperti apa Pak? Ya, kita sangat berharap dari pesantren yang memiliki 3 fungsi tadi, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat tadi bisa optimal ya, dalam menjalankan fungsinya, dan oleh karena itu butuh dukungan dari semua pihak. Dan diharapkan dari situ bersama-sama dengan komponen yang lain ya, juga ada sekolah minggu ya, yang untuk kawan-kawan yang selain Muslim, kemudian juga mungkin ada lagi di Karang Taruna segala macam itu, bagaimana juga fungsi-fungsi pendidikan ini bisa berjalan dengan baik sehingga cita-cita kita bersama untuk Indonesia Emas 2045 ya itu bisa kita wujudkan bersama-sama, tentu dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak demi generasi muda kita ke depan gitu. Luar biasa, ditutup dengan begitu powerful. Mas Fajrul silahkan Mas, evaluasi dan harapannya singkat silahkan. Ya, jadi tentu kalau kami dari perguruan tinggi itu berharap yang pertama konsep trias usaha kesehatan pesantren yang kami coba istilahnya inisiasi itu tentu dapat diterima gitu ya oleh para kiai, bunyai gitu kan, pemilik pondok pesantren untuk kemudian mengimplementasikan apa yang sudah kami inisiasi tersebut kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kami juga berharap dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar harapannya konsep trias Ukatren ini juga bisa berjalan dengan maksimal dan juga komprehensif. Dan marilah kita mulai bareng-bareng dari Jogja, karena Jogja itu istimewa. Hai, mantap sekali. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Ada Mas Fajrul Falah dari FKK MKUGM dan juga matur nuwun sangat Bapak Faisal Muslim SIP MSI dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Seda DIY. Makin jelas ya Mas Idul, makin jelas ya Pak Bos ya. Pentingnya kesehatan itu ternyata penting banget. Betul, apalagi Ukatren untuk pesantren sehat dan kita bisa menjadi generasi emas nanti terwujud ya Pak ya. Insya Allah. Pamit ya Pak Bos. Ya. Udah ngobrol banyak, saatnya kita mewujudkan, diaplikasikan dengan bersihin kamar mandi kantor, Mas. Silakan. Kok silakan? Tapi pamit dulu ya, kita ketemu lagi di OTS berikutnya. Saya Tako Mintarja, sekretarisnya Pak Bos pamit. Saya Pak Bos. Saya Mas Idul. Sampai ketemu lagi tentu saja di OTS berikutnya. OTS, obrolan tiap saat. Ngobrol aja. Yang akhirnya hatiku